Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gatot Setio Aji, NIM 2212 19 10 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang op-amp, materi tentang op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Penguat op-amp memiliki sifat-sifat. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Tiga, impedansi keluarnya rendah. Yang terakhir, karakteristik frekuensinya lebar. Terminal atau kaki op-amp. Di sini ada dua gambar ya. Yang pertama, cara memberi daya dengan dua supply. Di sini op-amp yang berbentuk segitiga yang memiliki dua kaki min dan plus. V plus di sini sebagaimana penyuplai, sebagaimana sumbernya, V plus sebagai sumbernya, dan RL bebannya. Yang V ini supply atau masukan. Yang gambar kedua, cara memberi daya dengan satu supply. Sama aja ya, sama gambar yang satu, tapi ini kan caranya memberi dengan satu supply. Jadi sama cara satu yang sama yang kedua. Di sini, di bawah sini ada gambar sebuah IC ya, yang memiliki 8 kaki. Kaki 1 dan 5 offset 0. Kaki 2 masukkan membalik atau inverting input. Kaki 3 masukkan tak membalik non inverting input. Kaki 4 tanah atau ground. Kaki 6 keluaran output. Kaki 7 catut tegangan positif. Kaki 8 tak digunakan. Lanjut ya. Op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda-beda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C, huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, dari tipe 741 yang paling murah dan paling banyak digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mikroohm dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unity again frequency sebesar 1 mikroohm. Di sini ada gambar satu daya. Di sini juga udah dijelaskan oleh Pak Reza.
terminal output dan input. Di sini ada terminal output dan inputnya. Di sini ada sebuah gambar ya, yang terdiri dari terminal op-amp sama RL-nya di sini. Ini op-amp. AOL penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik di antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Misalkan V supply plus minus 15 volt, maka VSAT sama dengan plus minus 13 volt. Max FO sama dengan plus VSAT min FO sama dengan min VSAT. VSAT di bawah tegangan supply di antara 1 sampai 2 volt. Di sini nih, OL FO OL ini. Perbedaan tegangan masukan ID. Nilai AOL sebesar 200.000. Penguatan ID dibatasi maksimum plus minus 60 mikrovolt. Misalkan AOL-nya 200.000, V-nya sama dengan plus minus 13 volt. ID plus VSAT per AOL sama dengan plus 13 volt per 200.000 sama dengan ini ya, hasil akhirnya 65 mikrovolt. Jadi minus VSAT per AOL sama dengan min 13 volt per 200.000. Nah, hasilnya 65 mikrovolt. Apabila tegangan masukan berbeda-beda antara minus 65 mikrovolt lebih kecil dari ID 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku FO kali AOL. Kesimpulan, tegangan output pada batas VSAT atau min VSAT untuk mempertahankan FO tetap berada pada batas min atau strip batas ini, maka perlu dipasang umpan balik karena ID nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya. Maka untuk kepentingan praktis ID sama dengan 0. Di sini ada sebuah tabel ya, yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Reza. Di sini ada tegangan masukan plus ID, polaritas ID, FO sama dengan AOL, ID, polaritas FO, dan yang terakhir FO-nya. Di sini min 10 mikro, min 15 mikro, ID-nya min 5 mikro. Di sini ya, min 10 mikro dikurang min 15 mikro dan hasilnya 5 mikro. Min 5 mikro. Polaritas ID-nya min 10 volt, polaritas FO-nya min, hasil akhirnya atau FO min 10 F atau volt. Di sini juga sama, min 10 mikro, 15 mikro, 20 mikro, polaritas ID plus
5 volt plus hasil akhirnya 5 volt. Minus 10 mikro, min 5 mikro, 5 mikro, tambah 1 volt, tambah plus hasil akhirnya 1 volt. Nah ini ada yang besar ya, plus 1 juta tambah plus 1 juta tegangan masukannya, yang min tegangan masukan plus 1 juta juga, ID-nya min 1, polaritas ID-nya min, FO nya min 0,2 volt, polaritas FO min, hasil akhir min 0,2 volt, plus 5 M 0 min 5 M minus min 1000 volt min Vsat rasi sama dengan min 13 volt, 0 5M tambah plus 1000 volt plus Vsat rasi sama dengan plus 13 volt. Operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal ada 4. Yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga. Kedua, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Yang keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 sampai ke F. Penguat operasional praktis tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun, penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Op-amp. Di sini ada sebuah op-amp ya, yang mempunyai 2 kaki. Kaki yang pertama, di sini ada nomor 2. Kaki yang kedua ada nomor 3. Ada nomor 7, 4, sama 6. Yang huruf nomor yang kedua non-inverting input, yang ketiga inverting input, yang ketujuh plus 5 volt, yang keempat min 5 volt, dan yang 6 outputnya. Inverting op-amp. Di sini ada sebuah gambar ya. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif, atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi terbalik ya, antara positif dan negatif masukannya. V out sama dengan V. Ini rumus in masukan, inputnya RF per Rin. Non-inverting amplifier. Sini juga ada gambar ya, seperti yang barusan. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif.
menghasilkan keluaran negatif, seperti halnya pada rangkaian inverting. Di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. Jadi ini rumusnya ya. V out V 1 in V out V1 in-nya R per R. Zero crossing detektor. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ini ya, sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ID. Jika polaritas ID sama dengan negatif, maka FO-nya sama dengan V1. Jika polaritas ID sama dengan positif, maka FO sama dengan plus V1. Jadi kebalikannya ya. Zero crossing detector. Zero crossing null, inverting zero crossing detector, non inverting non inverting voltage level detector. Duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Sini rumus duty cycle T per T on T off. Suatu sinyal mempunyai periode 10 M detik dan waktu on selama 3 M detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Sini udah ada penyelesaiannya. T off, T on. T off-nya 10, 3, 7 M detik. Duty cycle T per T on kali 100%. Dan hasilnya 30%. Detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol membalik atau inverting zero crossing detector IZCD. Sinyal masukan masuk pada min op M dan membandingkan dengan 0 plus op M. ID sama dengan plus input min input sama dengan 0 min FI sama dengan min FI lebih kecil dari 0, maka FO sama dengan plus V1. FI lebih besar dari 0, maka FO sama dengan min V1. Di sini ada gambarnya ya. Detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol tak membalik. Non-inverting zero crossing detector atau NIZCD. Sinyal masuk pada plus op M dan membandingkan dengan 0 min op M. ID-nya sama dengan plus input minus input sama dengan FI min 0. FI lebih besar dari 0, maka FO sama dengan plus V1. FI lebih kecil dari 0, maka FO sama dengan min V1. Detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik, inverting voltage level detector atau IFLD.
Sinyal masukkan pada min op amp dan membandingkan dengan Vref plus op amp. ID sama dengan plus Vref min input sama dengan Vref min Fi lebih besar dari Vref. Maka Fo sama dengan min Vsat. Fi lebih kecil dari Vref, maka Fo sama dengan plus Vsat. Detektor taraf tegangan. Detektor taraf tak membalik non-inverting voltage. Sinyal masukkan pada min op amp dan membandingkan dengan Vref plus op amp. Jadi sama dengan plus Vref sama min input sama dengan Fi Vref. Fi lebih kecil dari Vref, maka Fo sama dengan min Vsat. Fi lebih besar dari Vref, maka Fo sama dengan plus Vsat. Detektor taraf tegangan. Detektor taraf tak membalik non-inverting voltage level detektor IF EV LD. Sinyal masuk pada min op amp dan membandingkan dengan Vref plus op amp. ID sama dengan plus Vref strip min input sama dengan Fi strip Vref. Fi lebih kecil dari Vref, maka Fo sama dengan min Vsat. Fi lebih besar dari Vref, maka Fo sama dengan plus Vsat. Rangkaian tegangan ref. Ini ya ada gambarnya, gambar rangkaian tegangannya. Vref R2 per R1 plus R2 plus V. Ini rumusnya ya. Misalkan plus V sama dengan 12 volt, R1 nya 100 ohm, R2 nya 50 ohm, maka Vref adalah Vref sama dengan 50 per 100 plus 5 plus 50 12 sama dengan 4 volt. Latihan di sini saya sudah mengerjakan ya latihannya. Ini ya sudah saya kerjakan juga. Diketahui plus minus F sama dengan 15 volt. Vsat rasi sama dengan plus minus 13 volt. T on sama dengan 80, T off sama dengan 140, dan T total sama dengan 180. Vrefnya 12,5 volt. TO nya di sini ya. T on, T off, dan di sini T total. A, T on sama dengan T on plus ditambah T off sama dengan 80 tambah 120 sama dengan 220 ms. Yang B, T off sama dengan T kurang T strip tone atau 180 kurangi 80 sama dengan 100 ms. DC yang C duty cycle ya, yang bisa disebut DC ton per T on per T dikali 100%.
sama dengan 80 per 180 kali 100%, dan hasilnya 44%. Sini ada gambarnya ya. Gambar FI yang tadi gambar di sini min 80 bisa disebut TON-nya, yang 140 bisa disebut TOFF, lanjut diketahui plus minus Vin sama dengan 15 volt dan Vsat sama dengan 13 volt, R1 nya 50 k ohm, R2 nya 50 k ohm. Ditanyakannya heat on, T-off, dan DC atau duty cycle. Yang B nya gambarkan output tegangan FO. Jawab. Vref sama dengan R2 per R1 tambah R2 plus V. Vref sama dengan 10 per 50 tambah 10. 15 sama dengan 22,5 volt. T-nya 160 kurang 120 sama dengan 140 ms. T-on sama dengan 160 kurang 125, hasilnya 35 ms. T-off 140 kurangi 35 sama dengan 105 ms. Duty cycle atau DC sama dengan 35 atau 140 kali 100% dan hasilnya 25%. Dan di sini ada gambarnya ya. Dan di sini ada contoh soal juga. Rumus yang ini ya, latihan yang pertama. Ini saya ambil dari ini sini. Vref R2 per R1 tambah R2. Penguat pembalik inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp melewatkan RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan V per R RV V. Polaritas minnya pada RF pada terminal keluaran FO, maka FO nya min FR FO sama dengan min VRF sama dengan min VV per RV sama dengan min R per VV. Contoh sini ada sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar. Diketahui RF sama dengan 100K, RI 10K, EI sama dengan 1 volt, dan RL 25K. Hitung I, FO, ACL, IL, dan LO nya. Jawab. I nya sama dengan VV per RF sama dengan 1 volt per 10K sama dengan 0,1 mikroampere MA. FO sama dengan min RR per RF RV
VV per 10k sama dengan min 100k. 1 volt sama dengan min 10 volt. ACL sama dengan min 10 per 1 sama dengan min 10. IL 0 kurangi FF per RR sama dengan 0. Min 10 per 25k sama dengan 25k sama dengan 0,4 MA. LO nya sama dengan I tambah IL sama dengan 0,1 ya. Yang ini IL nya 0,4 dan ditambahin 0,1 tambah 0,4 sama dengan 0,5 MA. Tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Diketahui RF sama dengan 250k, RI nya sama dengan 10k, EI sama dengan min 0,5 volt dan RL 25k. Hitung solusi I, FO, ACL, IL, LO. Ini seperti yang tadi ya, sudah jelaskan juga, cuman beda ininya ke RF. Di sini ada tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Masukannya dari AC masuk ke input. Rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Sini ada gambarnya. Dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika R1, R2, R3, RF, FO sama dengan min RR per R1, R2, R3 ditambah min RR dikurang R3, V2 tambah min RR per R3. Jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, FO sama dengan min V1 plus V2 plus V3. Jika jumlah masukannya sebagai R, di mana R1 sama dengan R2, R3 sama dengan R, maka FO F1 tambah F2 tambah F3 tambah RR per R. Jadi ini rangkaian pengikut tegangan voltage power. FO sama dengan FI. Penguat tak membalik non-inverting amplifier. Karena arus yang masuk terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari FO melewatkan RF sehingga timbul tegangan pada RF yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VV per R RV. Polaritas plus pada RF pada terminal keluaran FO, maka besarnya FO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input sehingga FO sama dengan VRF plus VI. Rangkaian penjumlahan tak membalik non-inverting. Jadi ini rangkaiannya ya. Sini ada penjumlahannya dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada plus op-amp didapatkan. Rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder.
Bila masukan lebih dari 2 atau N, masukan dengan R sama semua kecuali RF, F, dan nilai nilai RF sama dengan N min 1. Maka besarnya tegangan output FO sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Rangkaian penguat selisih terdiri dari penguat pembalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Jika nilai perbandingan resistor seimbang RV per R1 R2 RV sama dengan RR MVM FA per RR. Rangkaian pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise atau tidak ada masalah. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan outputnya FO didapat dari selisih tegangan ED. Jika ED positif plus, maka FO sama dengan V1 dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input N, maka kaki inverting pada input menjadi Vin tambah Vn, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 strip burung buka Vi tambah Vn burung tutup. Ini gambarnya ya. Detektor penyilang 0 dengan histeris IZCD CD with histeris. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif input atau positive feedback. Output pada sebuah pembanding ada 2 kemungkinan. Jadi ciri pembanding adalah feedback masukan plus op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, FO berada pada plus V1 dengan tegangan masukan plus sebesar R2 per R1 tambah R2. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi VUT sama dengan R2 per R1 tambah R2 tambah V. Tegangan ID VUT min FI. Selama tegangan input FI lebih kecil dari FUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan FO sama dengan plus V1. Bila tegangan FI naik, maka dengan lebih besar dari FUT, maka ID menjadi negatif dan tegangan output min V1. Karena tegangan FO sama dengan min V1, maka tegangan feedback dimasukkan. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil F dari FO, maka dinamakan VLT. Jadi nilai R2 VLT sama dengan R2 per S1 tambah R2. Karena adanya batas
batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeris VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. VH sama dengan VUT min VLT. Selain adanya histerisis, ada pula tegangan tengah atau center voltage. Detektor tak membalik penyilang nol dengan histerisis atau NIZD with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapat noise, maka akan mengalami kesalahan pada FO di sekitar closing. Detektor jendela, windows detektor. Detektor jendela adalah rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dan tegangan output membentuk suatu jendela. Jika input di bawah VLT atau di atas VLT, maka FO sama dengan 0. Jika input di antara VL dan LT, maka FO sama dengan plus V1. Detektor tak membalik taraf tegangan dengan histeris atau non-inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding 0, tetapi sesuatu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari sumber tegangan, yaitu sumber tegangan FO dengan referensi sehingga didapatkan persamaan. VOT sama dengan 1 plus 1 per M. VLT sama dengan 1 tambah 1 per M min VVV atau min VVV per VM. Dan ini gambarnya ya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.